Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan inayah kepada kita semua, kita dapat berkumpul di majlis yang mubarakah ini. Salat dan salam teriring pula ke hadirat Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Al-Ustadzul Fadil wa Muhtarimul Kiram, Ustadzuna Ustadz Hussein Rahmi, selaku pimpinan majelis yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, para sesepuh-sesepuh majelis, alhamdulillah yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan semoga mereka diberi umur yang panjang. Amin. Kita doakan agar mereka diberi kesehatan dan keafiatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari yang berlalu senantiasa bermanfaat bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saudara-saudara jamaah majelis yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hussein Bahmid tadi, bahwa tidak waktu yang berlalu kecuali setiap waktu itu ada manfaat. Nabi kita mengatakan hari itu cuma 3, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin apa yang telah kita buat, maka hari ini kita melihat apa yang sudah kita kerjakan. Hari esok tergantung apa yang Anda buat hari ini, maka jawabannya hari esok akan menanti. Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, beliau mengatakan, Khalal waktu, sang waktu pernah berkata. Apa kata waktu? Ya bani Adam, innani khalqun jadid wa ana ala dhalika syahid faghtanim minni fa inni la'udu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, waktu berkata, wahai putra putri Adam, sesungguhnya aku yang datang hari ini adalah ciptaan baru, maka beramal baiklah kalian, niscaya aku akan menjadi saksi untukmu. Ketahuilah, kata waktu, bila aku pergi, aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Pernahkah 2022 kembali? Atau ada yang pernah menginginkan 2021 adalah fa inni la'udu ila yaumil qiyamah, aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Jadikan ini patokan bahwa hari itu hanya 3. Jangan Anda menghitung tahun Hijriah dan Miladiyah. Itu hanya waktu-waktu yang berlalu berdasarkan setiap matahari terbit dan terbenam. Tapi intinya adalah apa yang kita buat hari kemarin dan apa yang harus diperbaiki hari ini untuk bekal hari esok. Paham? Kita lanjut. Dalam kitab Ma'alimus Sunan, suatu kitab hadis yang di dalamnya Imam Abu Daud mengutip salah satu hadis Rasul SAW yang berkaitan dengan kata amin. Ini bukan kampanye. Jangan dibilang amin langsung pikiran negatif. Qala Abu Daud berkata, haddatsana Nabi telah memberitakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Al-Ka'nabi an Malik, dari Malik, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, wa Abi Salamah bin Abdurrahman, yang beliau dapati dari Abu Salamah bin Abdurrahman, annahuma akhbarahu, keduanya memberitakan satu berita dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Apa berita itu? Berita yang Abu Hurairah terima dan dengar langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, dia pernah berkata, idza ammana al-imam, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka aminkan pula oleh kalian. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minul malaikah. Apabila engkau ikutkan aminnya imam dengan amin kalian di saat sholat berjamaah, maka ketahuilah aminmu akan datang ke hadirat Allah bersama aminnya para malaikat. Apa dampaknya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka amin kalian dan aminnya imam yaitu dalam bentuk ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Qala Ibnu Syihab, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Kata Ibnu Syihab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan amin. Jadi ketika kita menjadi imam di waktu salat, ketika kita mengucapkan waladdallin, imam jangan mendengar aminnya makmum, dia juga harus mengucapkan amin. Amin dalam kitab Ahkamul Quran itu dijelaskan ada dua bentuk amin. Yang ketiga capres. Ya. Amin dalam kitab tafsir Ahkamul Quran disebutkan ada dua macam. Perhatikan ini anak-anak ya. Ada namanya amin di tafsir. Ada juga amin di taqwim. Amin pendek dan amin panjang. Ya, yang paling banyak itu amin yang salah di waktu bulan Ramadan. Ketika imam terlalu panjang doanya. Jamaah di belakang sudah amin 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 amin. Amin. Ada lagi cuma amin. Betul. Paling banyak di bulan Tarawih. Bagaimana amin yang benar dalam Al-Quran yang dipahami oleh para ulama? Ada namanya amin pendek. Amin pendek bergantung bacaan imam. Kalau imam membaca Maliki Yaumiddin, maka makmum akan membaca amin pendek. Tapi kalau imam membaca Maliki Yaumiddin, maka makmum akan membaca amin panjang. Amin. Apa? Tapi kalau Anda baca amin, berarti amankanlah. Apa yang mau diamankan? Amin juga berarti aman. Sebab jadi jangan asal menyebut kata amin kalau kita tidak paham. Inilah manfaat majlis. Masya Allah Ustaz Hussein, beliau membentuk majlis ini, mengajarkan saudara-saudara hal-hal yang belum diketahui untuk diamalkan. Karena kata Nabi, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu panduannya amal. Bagaimana Anda beramal bila ilmu tidak menjadi sandarannya? Maka kejahilan yang akan muncul. Takbiratul ihram sudah salah, apalagi dia punya sedekah begini. Takbiratul ihram yang benar adalah bersamaan antara niat dan takbir. Karena kita sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu bukan Syafi'i punya cara. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau melaksanakan itu dengan cara bagaimana? Bersamaan antara niat dan takbiratul ihram. Karena itu rukun. Niat adalah rukun salat dan takbiratul ihram rukun salat. Apa definisinya salat? Dalam kitab-kitab fikih mu'tabar dijelaskan, as-salatu muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam kiri, bukan salam kanan. Kalau kanan sunnah, yang kiri itu yang rukun. Setahu itu. Beruntung mereka yang hadir di hari ini. Bagaimana takbiratul ihram oleh Imam Syafi'i? Bersamaan. Usalli fardal maghrib, usalli al-maghrib ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Caranya bersedekap itu bukan pegang begini, Pak. Ya, bukan begini, tapi dia di tengah pusar dan dua jari ini melekat ke sini. Ini cara Imam Syafi'i ketika bersedekap waktu sholat.
Begini. Orang kan tidak loku. Ada ramas sambil bau asam urat. Apa kita tahu kesempurnaan ibadah ada pada pemahaman tentang ibadah yang sempurna. Jadi jangan anggap remeh dengan adanya majelis. Oke? Majelislah satu-satunya wadah tempat kita mencari ilmu yang tidak terkait dengan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dia tidak butuh kurikulum karena dia bisa mengadopsi, mengakomodir, mengumpulkan semua jenis umur. Itu tidak. Yang tua masuk, yang umur dewasa masuk, yang remaja masuk, anak-anak juga bisa masuk. Tapi kalau ke sekolah, macam saya sama Ustaz Hussein, coba mendaftar di pondok Bani Tohim, pondok yang tolak, masih ditolak. Kenapa? Umur sudah kelewatan. Betul tidak? Jadi semua itu ada jenjang usia, ada jenjang pendidikan. Ilal majlis, kecuali majlis tidak. Kemudian, Ustaz, selain daripada sholat menjadi imam, apa hikmah amin? Hikmah amin atau amin? Bisa? Paham? Halo? Masih ada orang ini? Iya. Suara supaya dapat tahu kalau masih ada orang. Coba pulang nanti, jangan sekarang, nanti pulang. Buka Quran surah Yunus ayat 88 dan 89 yang menjelaskan tentang kata amin. Quran surah Yunus ayat berapa? 88, 89. Bagaimana bunyi ayatnya? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. 88 Yunus 89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima fala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Artinya, dan ketika Musa berkata kepada Tuhan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Tuhan, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya kekayaan dunia dan kemewahan dunia. Itulah yang menyebabkan liyudillu an sabilik. Mereka, Fir'aun dan pengikutnya tersesat daripada jalanmu. Rabbana qmis ala amwalihim. Ya Allah, hanya karena kemewahan dunia dan kekuasaan yang tanpa batas itulah sehingga mereka kufur kepada Engkau. Maka musnahkan harta dan kekayaan itu. Itu doa Musa kepada Allah ketika Musa sudah capek. Kenapa begitu? Fala yu'minu, mereka tidak akan percaya. Bertahun-tahun saya berdakwah kepada Fir'aun dan pengikutnya, mereka tidak pernah mau menerima ajaran Engkau, wahai Allah. Kenapa begitu? Liyudillu an sabilik. Itu yang menyebabkan mereka tersesat. Maka oleh sebab itu musnahkan harta dan kekuasaannya, karena mereka tidak pernah percaya kecuali Engkau perlihatkan siksaanmu yang pedih kepada mereka. Baru mungkin mereka sadar. Itu pun mungkin. Apa yang terjadi? Siapa yang berdoa tadi? Nabi Musa. Yunus 89. Redaksi Quran berubah. Qala, Tuhan berfirman menjawab doa Musa. Apa bunyinya? Qad ujibat da'watukuma. Telah diterima doa kamu berdua. Yang berdoa siapa? Kenapa yang diterima doa kamu berdua? Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Karena doamu berdua sudah diterima, maka kalian harus istiqamah. Kamu berdua harus istiqamah. Fala tattabi'an, jangan kalian sekali-kali mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak ada ilmu dan pengetahuan. Dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan siapa orang yang kedua.
Itulah Nabi Allah Harun alaihissalam. Yang ketika Musa berdoa dengan panjang lebar, Nabi Allah Harun mengaminkan di sampingnya. Amin. Jadi doa yang panjang, amin yang singkat, dua-duanya diterima oleh Allah Jalla Jalla. Jadi Anda yang punya hajat di rumah, undang tua imam, jamaah, baru kumiu sibuk terima tamu di luar, istri sibuk urus piring di dapur. Makanya yang panjang umur itu ustaz, imam, karena mereka yang berdoa, pegawai syar'i yang aminkan, yang punya hajat sakit-sakitan. Kenapa? Dia mendahulukan menerima tamu, mendahulukan melayani tamu, dan hajatnya ia abaikan, padahal dia punya hajat kepada Allah, sehingga dia buat acara hari itu. Berapa kali rugi? Sewa tenda, sewa catering, capek, rugi uang, repot, 5 kali. Kita ustaz, Pak Imam datang, baca doa, Ustaz Husain baca doa, Ustaz Mahmud aminkan. Allah jawab, surat Yunus 89. Qad ujibat da'watukuma, karena hanya kalian berdua yang berdoa, maka doa kalian diterima oleh Allah. Sahibul hajat kef, sahibul hajat bagaimana? Dia tidak berdoa kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah tameng, perisai bagi orang beriman. Itu satu. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, sayati zamanun ala ummati yadkhuluna al-masajid wa yujalisuna fiha hilakan wa imamuhum dunya wa laysa lillahi wa laysa bihim lillahi haja. Akan datang di akhir zaman, di tengah-tengah umatku, kata Nabi, umat banyak masuk ke dalam masjid dan mereka duduk berhadapan-hadapan di dalam masjid, duduk berkelompok-kelompok, dan yang mereka bahas dan kaji dalam masjid adalah urusan dunia. Walaysa lillahi bihim haja. Seakan-akan saat itu mereka berada di masjid, mereka tidak butuh kepada Allah. Nabi ingatkan tanda-tanda umat akhir zaman. Kapan itu? Kita sekarang ini. Tidak usah tanya nanti 30-40 tahun ke depan. Sekarang ini sudah banyak. Goyang arisan dalam masjid, kampanye dalam masjid. Bahkan ada pernah suatu saat seorang caleg itu dia kampanye di masjid sambil dia menantang. Dia berkata, siapa bilang di masjid tidak bisa dibahas politik? Oke. Saya berkata, sudah ini yang Nabi maksud, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu panduannya amal. Kalau tidak ada ilmu, kejahilan yang muncul, umat yang sesat. Saya dipaham, Pak? Boleh lanjut? Ya. Saya rencana 3 jam. Habis kalau habis. Berikut. Ketika kita mengucapkan amin atau amin, itu artinya istajib ya Allah. Maknanya adalah jawablah doa kami wahai Allah. Sebab suatu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah melakukan tawaf sunnah di Baitullah. Tawaf sunnah. Tiba-tiba beliau melihat seorang kakek yang sedang menempelkan tangannya di Baitullah, di Ka'bah, dekat di kiswah. Kiswah itu bungkus Ka'bah. Dia menempelkan begini, ini kakek, seorang kakek tua tertempel. Kemudian dia berkata, Allahumma ya man la yashghulu sam'un an sam'in, wa ya man la tughlituhul kathratul masail, wa ya man la yatabarram bil ha'i ibadihil mulhina alaih, adibna barda rahmatik wa karama istijabatik. Allahumma ya latif, nas'aluka lutfa fi majarat bihil maqadir. Artinya, cari di Google. Orang tua ini berkata,
Ya Allah, Allahumma ya man la yasgulu sam'un an sam'in. Wahai Allah, Tuhan yang tidak terganggu pendengarannya dengan begitu banyak pendengaran yang berada. Wa ya man la tughlituhul kathratul masail. Wahai Allah, Tuhan yang tidak pernah terganggu dengan begitu banyaknya permintaan makhluk kepadanya. Wa ya man la yatabarram bil hahi ibadihil mulhina alaih. Ya Allah, Engkau Tuhan yang tidak pernah bosan untuk memberikan setiap jawaban dari doa-doa hamba-Mu. Apa yang dikatakan penutupnya, dia bilang, Adikna barda rahmatik. Ya Allah, sejukkan hati kami, sejukkan jiwa kami dengan kasih sayang-Mu. Wa karama istijabatik. Muliakan kami dengan jawaban doa yang kami panjatkan dengan terkabulnya doa. Allahumma ya Latif. Ya Allah, Tuhan yang maha lembut. Nas'aluka lutfa fi majarat bihil maqadir. Aku bermohon kepada Engkau, ya Allah, dengan sifat latif-Mu. Bila Engkau tetapkan takdir itu berat bagi kami, ringankan takdir itu. Dan bila dia ringan, bantulah kami untuk menjalani. Sayyidina Ali dengar, boleh juga di CDP doa. Dia dekati. Dia bilang, Tuhan, serupa gagah doa tadi. Boleh ulang? Apa kata orang tua? Ya Ali. Ya, Ali bilang, itu dulu. Yang bukan kenal orang. Kita tahu kita bernama Ali bin Abi Thalib. Walaupun kita tidak tahu. Dia katakan, akulah Khidir alaihissalam. Ternyata Nabiullah Khidir melakukan tawaf dan berdoa di depan Baitullah. Dia datang mengajarkan Sayyidina Ali doa yang kemudian doa ini terkenal di kalangan ulama-ulama sebagai doa Khidir alaihissalatu wassalam. Masuk ke hafal? Ya. Nanti kita sama Ustaz-Ustaz doanya. Satu doa 150. Ya, ini doa yang diajarkan Nabiullah Khidir kepada Sayyidina Ali. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ustaz, bagaimana kita mengetahui atau mengidentifikasi doa kita dikabulkan Allah? Bagaimana cara? Ada yang tahu? Belum ada. Nah, mau dikasih tahu? Buku atur dulu tuh. Tergantung pengaturan. Dalam kitab Al-Hikamul A'ta'iyah, Ibnu Athaillah, beliau menjelaskan tentang doa. Perhatikan ini. Nah, dalamnya itu dijelaskan begini. La yakun ta'akhurul amalil ata' ma'il ha'i fi du'a mujiban liyasika fahuwa dhaminan lakal ijabah. Yakhtar laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi turid la fil waqti wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan pernah engkau bosan-bosan berdoa kepada Allah sekalipun doamu begitu lama dan begitu panjang tidak dijawab oleh Allah. La yakun ta'akhurul amal ata' ma'il ha'i. Jangan bosan-bosan engkau berdoa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena setiap doamu dari awal hingga akhir sudah dan akan dikabulkan Allah. Sudah dan akan dikabulkan Allah. Bagaimana yang sudah dan bagaimana yang akan? Oke? Dia jelaskan di situ. Mujiban itu pasti dijawab. Liya'sika dhaminan lakal ijabah. Tidak usah kau ragu, pasti dijawab. Caranya bagaimana? Ketika Allah menjawab doamu, yakhtar, Allah memilih doamu itu untuk Dia yang kabulkan, bukan seperti yang apa yang dia minta. Sekarang saya kasih contoh. Kalian yang ada muda-muda di sini, mana pilih? Emas 50 kg sakit-sakitan atau 50 tahun sehat-sehatan? Pilih yang mana? 50 kilo. Pikir baik-baik. Coba pertimbangkan ulang. Mana kalian pilih? 50 tahun 50 kilo emas saya kasih plus sakit-sakitan dengan 50 tahun umur panjang sehat-sehatan. Pilih yang mana? Pikirkan ulang. Anak ragu yang tidak jawab. Kenapa kita spontanitas memilih 50 tahun?
Walau tidak beruang, tidak beremas, tapi sehat. Karena sehat itu tidak ada nilainya. Saking tidak ada nilainya, sehingga dia tidak bisa ditawar, apalagi dibeli. Tapi emas, ente punya 50, ada yang punya 100. Oke? Kullu dzi ilmin alim, kata Nabi. Setiap yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Yang berharta pasti ada yang lebih berharta. Tapi kalau sehat, bisa paham? Jadi bagaimana Allah mengabulkan doa yang sudah? Jangan kau minta kepada Allah sesuatu yang tidak wajar. Saya ini hanya seorang driver ojol. Tahu driver ojol? Tergantung bintang pendapatannya. Baru dia minta di dalam doanya sholat tahajud, Allahumma rzuqni ta'ir. Ya Allah, berikan saya pesawat. Kira-kira doa ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi kata Imam Syafi'i, doa yang tidak wajar. Doa yang wajar, wajar pula dikabulkan. Doa yang tidak wajar bukan berarti Allah tidak kabulkan, tapi Allah tangguhkan di yaumil qiyamah. Sehingga kata Nabi, di hari kiamat setelah perhitungan amal, ada orang yang terkejut dengan pahala yang ia dapat, padahal dia tidak buat pahala itu. Dia bertanya, Rabb, min aina? Dari mana ini? Allah bilang, itulah doa-doamu di dunia yang tidak sempat dijawab. Allah jadikan simpanan pahala. Jadi tidak ada yang tidak dijawab oleh Allah. Semua dijawab oleh Allah. Yakhtar li nafsik, Allah memilih untuk dirimu, bukan takhtar li nafsik, bukan engkau yang memilih untukmu. Wa fil waqti alladhi turid la wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Soal waktu dijawab, Allah yang pilih waktunya, bukan waktu yang kau mau. Mana kau pilih? Ya Allah, berikan saya kesehatan dan keafiatan. Ternyata waktu muda sakit-sakitan, waktu sehat, waktu tua sehat-sehatan. Berarti Allah tangguhkan doamu untuk hari tuamu yang indah, supaya engkau lebih giat dan lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Anybody question? Somebody maybe want to ask me? Please. Ada yang mau tanya? Silakan. Tanya jujur, saya berubah pikiran. Ada? Kalau tidak saya lanjut. Dalam satu kitab fikih, ya, dalam kitab tasawuf ya, disebut dengan Mukasyafatul Qulub al-Muqarribu ila Hadrati I'lamil Ghuyub, karya Imam Al-Ghazali. Imam Ahmad bin Hanbal berkata begini, Az-zuhdu thalath aqsam. Zuhud itu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Itu zuhud ada 3 bentuk. Ada disebut az-zuhdul awam, zuhudnya orang awam. Yang kedua az-zuhdul khas, zuhudnya orang spesial. Yang ketiga az-zuhdul khawasul khawas, zuhudnya orang spesial, VVIP. Zuhudul awam, ini zuhudnya. Tahu tuh zuhud? Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang disukai dengan alasan-alasan tertentu. Saya tidak bisa makan kangkung karena saya asam urat. Berarti bukan tidak boleh makan kangkung. Boleh, hanya dia meninggal. Saya tidak bisa makan daging, bukan tidak boleh, tapi karena alasan tertentu. Zuhdul awam, zuhudnya orang awam, dia tidak suka. Ya, perhatikan ini. Dia tidak suka makan yang haram. Kumi ini suka makan barang haram. Jujur, tidak ada dusta di antara kita. Kira-kira kalau ada kesempatan, kata Bang Nabi, waspadalah. Kejahatan terjadi walau tanpa niat, tapi ada kesempatan. Itu tidak. Jujur, coba angkat tangan.
Siapa yang suka ambil mangganya orang ketika dia sudah masa di pohon? Siapa cepat? Saya bicara begini karena saya juga dulu jadi waktu masih di asrama. Di sebelah rumah itu, sebelah tembok ini sekali. Ingat dulu. Nggak dulu. Tapi sudah datang sama yang punya rumah, sudah minta maaf, sudah minta halal, sudah. Zuhudnya orang awam, dia tidak mau makan barang yang haram. Oke? Kalau ada di antara kita yang perhatikan masalah, saya kalau haram tidak mau, tidak mau. Mau apapun bentuknya, selama dia haram, saya tidak akan pernah mau. Orang ini disebut orang zuhud, tapi zuhudnya masih tingkat awam. Sekarang zuhud tingkat khas, zuhud orang spesial, yang bagaimana dia tidak mau makan yang halal. Aneh toh? Zuhud yang spesial tidak mau makan yang halal, apalagi haram. Sedangkan yang halal dia tidak makan, apalagi yang haram. Terus dia makan apa, Ustaz? Dia hanya makan yang ada berkahnya. Yang bagaimana itu, Ustaz? Semua yang dimakan, yang dipakai, yang dimanfaatkan, selama hak orang masih ada di dalam, berarti dia baru halal, belum ada berkahnya. Sebelum kau keluarkan hak orang miskin, yang sisanya itulah baru kau makan, itu yang ada berkahnya. Bukankah zakat itu diperintahkan untuk harta yang halal? Betul tidak? Boleh tidak keluar zakat dari yang haram? Anak tadi malam, alhamdulillah, anak dapat ayam Filipina, orang punya talapas, masih di jalan orang sutawar di tas tengah, supaya tidak ada dosa saya kasih keluar zakat, Ustaz. Boleh. Inna Allah tayyib, la yaqbalullah illa tayyib. Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Orang zuhdul khas, orang yang punya sifat zuhud khas, mereka tidak makan yang halal, apalagi yang haram. Mereka hanya makan sesuatu yang ada berkahnya. Apa itu? Yaitu ketika dia mengeluarkan hak fuqara wal masakin, dia kasih keluar dulu. Makanya coba perhatikan, setiap fuqara dan masakin, du'afa menerima zakat, apa yang mereka ucapkan? Nabi ajarkan doanya menerima zakat. Ajarakallah fi ma'ataita, semoga apa yang kau berikan Allah berikan pahala. Itu kata si fakir. Wa baraka fi ma'abqaita, semoga yang tersisa dari apa yang kau tinggalkan Allah beri berkahnya. Wa ja'ala laka tahura, semoga dengan zakat yang kau keluarkan, sisa yang tertinggal itu menjadikan Allah sucikan jiwa dan harta. Quran mengatakan begitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, bukan minta. Ambil. Jadi orang tidak kasih keluar zakat, paksa dia kasih keluar. Karena hanya dengan cara itulah Allah sucikan jiwa dan harta. Betul tidak? Perintah zakat bukan perintah minta. Nabi SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi min ummati yatufu ar-rajul bisadaqatin min adh-dhahab wa lam yajid ahadan ya'khudhu minhu. Kata Nabi, akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku seorang laki-laki yang membawa zakatnya berkeliling dan dia tidak dapatkan seorang pun yang mau menerima zakatnya. Bayangkan, Nabi bilang akan datang. Kapan itu, Ustaz? Sekarang sudah terjadi. Baru dimulai dari dua negara, Brunei Darussalam dan Qatar. Brunei Darussalam sudah tidak ada muzaki, sudah tidak ada mustahik, yang ada muzaki semua. Wajib zakat, bukan wajib kering. Terpaksa pemerintah Sultan Hasan Al-Bolkiah buat kebijakan, kumpulkan seluruh zakat mal dari rakyatnya dan dikirim ke negeri-negeri yang sengsara, Ethiopia, Afrika dan sebagainya. Itu sudah berlaku kurang lebih 10 tahun terakhir. Nabi bilang, kau dapati nanti zaman di tengah-tengah umatku seseorang yang membawa zakat, tapi tidak satupun yang menerima zakatnya, karena semua adalah wajib zakat, bukan mustahil. Qatar sekarang sudah mulai, sudah 2 tahun terakhir ini. Bingung pemerintahnya, mau dikemanakan zakatnya ini, karena di negerinya tidak lagi orang fakir.
Kita di Palu khususnya alhamdulillah wa syukurillah. Yang muzaki jadi mustahik, yang mustahik habis dunia. Betul tidak? Bayangkan. Dia ini sebutnya wajib zakat, tapi dia antri menerima zakat fitrah di masjid. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Betul yang kau makan itu barang yang halal, tapi jauh panggang dari bara api. Jangan pernah berharap doamu dikabulkan oleh Allah, kata Ibnu Athaillah. Mustajabnya doa tergantung hati dan amal. Makin baik hatimu, makin bagus pula amalmu. Bila amalmu bagus, Allah itu Tuhan yang maha baik. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Siapa ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ini teman saya ini Karamah. Karamah. Dia dari dulu karamah terus. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zuhud ini Ustaz. Jadi, Samakah ini orang zuhud dan orang yang istiqamah maksudnya? ya. Orang yang zuhud, istiqamah dan tawadu, apakah ada kaitannya maksudnya dia? Ya. Samakah itu maksudnya? Baik. Ini jawabannya sama dengan kartu Telkomsel. Boleh tidak beli kartu tidak pakai signal? Ada signal tidak ada kartu. Ada signal ada kartu tidak ada HP. Pokoknya kok itu. Walaupun definisinya berbeda-beda ya. Zuhud meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Oke. Sedangkan tawaddu, bagaimana kemampuan kita di atas rata-rata, tapi kita tampakkan di depan manusia kita berada di bawah rata-rata. Tawaddu namanya. Oke. Apa lagi tadi? Istiqamah, bagaimana Anda menjalankan satu perintah Allah dan Rasulnya walaupun sedikit tapi ente paling rutin. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ahabbul amal ilallah madama alaihi wa in qalla sahibu. Amal yang paling Allah cinta sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin. Ratibul atas rutin. Oke. Ratibul haddad rutin. Simtul durat rutin. Karena tidak mungkin ente bikin semua. Kalau ente bikin semua, ana jamin insya Allah ente pemalas nanti. Jadi kaslan. Terus Ustadz, apa kira-kira yang paling nyaman untuk kita amalkan? Banyak wirid, banyak wirid, banyak zikir, banyak hizib, ya. Yang mana kira-kira Ustadz yang katanya kalau kita dengar, kita baca ratib ini, keutamanya begini, baca ratib ini, keutamanya begini. Terus yang mana ini semua, utama semua Ustadz? Maka utamakanlah apa yang ada di hatimu. Istafti qalbak, minta hatimu berfatwa. Yang mana yang paling nyaman, itulah yang kau amalkan dan istiqamah di situ. Itu yang dimaksud ahabbul amal ilallah madama wa in qalla sahib. Ustaz, saya kalau sholat waladhdallin, saya belum sesaat berpikir surah apa di sini. Kalau mau lihat, surah Al-Kahfi fadilahnya begini, surat Yasin begini, ayat Kursi begini. Oke. Itu Allah melalui Rasulnya menjelaskan fadilah daripada surah-surah tersebut. Tetapi kenyamanannya, keenakannya tergantung apa yang cocok di jiwamu. Saya Ustaz itu Ahad langganan. Baru yang terakhir biasa Qul binas. Ente nyaman, itu lebih utama. Dan itulah amal yang Allah cintai. Sedikit tapi rutin. Bisa dipaham? Ada lagi? Saya sempurnakan dulu. Tadi kan berdua. Zuhudnya orang awam, zuhudnya orang khusus. Sekarang zuhudnya khawasul khawas. Zuhudnya orang super spesial, VVIP. Ya. Bagaimana itu? La yuhibbu syai'an fi dunya. Tidak ada lagi yang disukai di dunia ini. Kalau tadi masih suka yang yang barkah. Yang tadi suka meninggalkan yang haram. Yang ini no way. No way. Tidak ada sama sekali yang disuka. Dia disuka cuma satu. Bagaimana dia berasyik masuk dengan Allah di kala ibadah. Sehingga itulah
Puncak ma'rifah digambarkan dalam satu rangkaian ucapan Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan begini, perhatikan kalimatnya. Ilahi, in kuntu a'buduka tam'an bi jannatik fahrimniha, wa in kuntu a'buduka khawfan min narik fa'alqiniha, wa in kuntu a'buduka liwajhikal karim faghfir li dhanbi fa innaka ghafiru dhanbil 'azim. Tuhan, jikalau ibadahku ini hanya karena ingin mendapatkan surgamu, kata Rabi'ah, haramkan surga itu untuk aku masuki. Dan jikalau sekiranya ibadahku ini hanya takut dengan api nerakamu, masukkan aku ke dalam api nerakamu. Itu lebih baik bagiku. Tapi kalau ibadahku kepada Engkau mengharapkan ridha dan cintamu, maka ampuni dosaku. Karena Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dosa kecil dan ridha yang besar. Itu tingkat ma'rifah, tingkat mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Bagaimana mengenal Allah? Jangan kenali Allah di luar dirimu. Kenalilah Allah melalui dirimu. Ibda binafsi. Mulailah dari dirimu. Bagaimana caranya itu? Kau perhatikan bagian-bagian tubuhmu. Bukankah ketika kita sholat berjamaah, ya, ini sholat berjamaah, mengucapkan suratul Fatihah, redaksi Quran tidak berubah, redaksi suratul Fatihah tidak bisa dirubah, berjamaah maupun sholat munfarid tidak bisa dirubah. Itu kata nah. Berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa begitu? Sendirian. Kalau salat berjamaah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berjamaah. Begitu. Tidak ada satu ulama sampai Ustaz Bahlul pun tidak pernah ajar begitu. Kata itu Ustaz Bahlul tidak pernah diajar begitu. Berjamaah baca iyyaka na'budu, dan ketika sholat sendirian baca iyyaka na'budu. Redaksi kami tidak boleh dirubah. Mengapa? Mari saya jelaskan. Mau? Yakin? Betul. Waktu berjamaah di belakang kita setiap saf yang kosong ada malaikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada jin. Ada jin. Ya gitu. Jin mu'min. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Engkau pertolongan itu kami minta. Itu redaksi berbunyi. Oke. Berjamaah. Waktu kita sholat sendirian, kalimatnya tidak dirubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah kepada Engkau dan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pertolongan itu kami minta ya Allah. Mengapa? Ada ayatnya yang menjelaskan tentang kata itu. Apa itu? Perhatikan banyak Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf dijelaskan. Salah satu di antaranya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah menjadikan bagimu pendengaran. Allah jadikan untukmu itu mata-mata untuk melihat. Allah jadikan kepadamu juga hati untuk merasakan. Dan setiap itu ditanya satu persatu oleh Allah. Apa yang dibuat tanganmu, apa yang dibuat matamu, dan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh hatimu. Allah tanya satu-satu. Maka ketika kita sholat sendirian, berbunyi jamak. Tangan takbiratul ihram. Allahu Akbar ya Allah. Fa'tini kitabi biyamini wala min wara'i dhahri. Ya Allah, berikan kitab amalku dengan tangan kananku, jangan dengan arah tangan kiriku, apalagi arah belakang. Kan begitu. Maka ketika kita sholat berjamaah, kita semua berbagi kebaikan. Ketika kita sholat sendirian, anggota tubuh kita terpisah-pisah menghadap Allah. Bisa paham? Bisa paham ini? Makanya kalau mau wudu dalam kitab Al-Fiqhul Arba'ah, ya, dalam bukan Al-Fiqhul iya, kitab Fiqhul Madhabil Arba'ah, dalam kitab fikih 4 madhab itu kita dapati di situ Abu Rahman Al-Jaziri, Al-Alam Abu Rahman Al-Jaziri mengatakan begini. Kalau mau air wudu, mau berwudu, Nabi dia mengatakan fa'asil wudu'ah, perbaiki wudu. Padahal wudunya sudah bagus, tapi
Oleh Nabi katakan fa'asin wudu'a. Artinya ada sesuatu yang di luar daripada perintah syariat itu yang harus diperhatikan di waktu berwudu. Waktu kita berwudu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencuci tangan dalam kitab Al-Fiqhul Arba'ah. Ketika kita berkumur-kumur kita mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah mulut yang kubasuh dengan air wudu ini agar ia pandai berzikir dan mengingat Engkau jika membaca Quran. Ketika kita membasuh hidung, kita mengucapkan Allahumma arihni raihatal jannah wa tarhani bi raihatin nar. Ya Allah, hidung yang kubasuh ini bau ia dengan bau surgamu, jangan sekali-kali Engkau membau ia dengan bau api neraka jahanam. Ketika membasuh muka kita mengucapkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Saya niat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, putihkan wajahku di yaumil mahsyar, karena hari itu ada wajah yang kau putihkan karena amal dan ada yang kau hitamkan karena dosa. Ketika kita membasuh tangan kanan kita mengucapkan sampai ke siku Allahumma a'tini kitabi bi yamini fahasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitab amalku tangan kanan yang menerimanya dan hitung amalku dengan semudah-mudahnya hitungan. Ketika membasuh tangan kiri kita ucapkan Allahumma la ta'tini kitabi bi yasari wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan biarkan tangan kiriku mengambil kitab amalku di yaumil mahsyar dan jangan pula dari arah belakangku, karena itu mendatangkan kebinasaan bagiku. Ketika membasuh kepala kita ucapkan doa Allahumma azini tahta zilluka yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, naungi kepala yang kubasuh dengan air wudu'mu ini di bawah naunganmu, karena hari itu tiada naungan kecuali naunganmu. Ketika kita mencuci kedua telinga kita ucapkan doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma'ahsana. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang suka mendengar hal-hal yang baik dan mengikuti apa yang baik. Ketika membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki kita ucapkan apa? Kita ucapkan doa Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat yauma tazilu fihi al-aqdam. Ya Allah, mantapkan dan kokohkan kakiku di jembatan Siratal Mustaqim, karena hari itu banyak kaki tergelincir karena dosa. Ketika kita membasuh kaki kiri sampai ke mata kaki kita ucapkan Allahumma ja'alni dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan tabura ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan segala upaya dan usaha yang kudapatkan ini selalu mendapatkan maghfur, ampunan dari Engkau, wahai Allah yang pengasih. Baru kita berbalik menghadap kiblat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang suka taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang suka bersuci lahir dan batin. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Atini kama ataita ala ibadakas salihin. Allah, berikan kepadaku sebagaimana Engkau berikan apa-apa yang kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba. Kira-kira kalau wudu ente sudah seperti itu, bagaimana takbiratul ihram? Jadi khusyuk harus diperbuat sebelum dan sesudah sholat. Itu makna khusyuk. Bukan waktu mau sholat, ini mau kudapa. Dia mau cari ke Tuhan. Dia bilang kalau nggak sudah panggil Allah, sudia ini, sudia apa? Dia begini bicara. Yang ajib dia puluh. Dia kira ini pencak silat. Ini sholat ya, sholat. Jadi kekhusyuan itu dimulai sebelum dan sesudah. Dalam kitab Tanbirul Qulub itu dijelaskan hal ini. Dalam kitab juga As-Sirrul Mustatir fi Ulumil Gharibah dijelaskan seperti ini. Jadi khusyuk yaitu perbaiki caramu, perbaiki pergaulanmu, perbaiki akhlakmu, baru kau dapatkan nikmatnya ibadah. Orang tersiksa dengan takbiratul ihram karena sebelum takbir dia sudah banyak mengurangi dan mengambil hak orang. Selesai harat raja ini, mau takbir. Allah Allah tidak ambil itu dari takbir Allah. Dan tak bayang yang dia ambil. Itu tidak. Bagaimana ente mendapatkan kehusyuan dan ketenangan bila banyak hal yang kau lakukan sebelum salat? Makanya Quran mengatakan, "Fawailul lil musallin", celaka mereka yang salat.
bila sholatnya seperti itu. Tapi ketika kita sholat sesuai dengan perintah dan ajaran agama Rasul, maka yang kita dapatkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman ketika mereka salat, mereka tunduk kepada Allah dengan aturan dan larangan. Kita harapkan tidak. Paling banyak itu, yang paling banyak melakukan dosa-dosa kecil tapi besar, ini orang-orang ini, no? Ente anak yang hitam-hitam di sini. Kita mau jelaskan, pokoknya 3 jam. Saya kasih contoh. Kalau di masjid kita sholat maghrib berjamaah, biasanya banyak yang tinggal atau banyak yang pulang? Hah? Yang pulang cuma 2. Ada urusan atau lapar. Biasanya kalau ahlul masjid dia tunggu sampai isya. Betul tidak? Kan dekat waktunya maghrib isya. Saya mau tanya, kira-kira apa yang dibuat antara maghrib dan isya sesudah maghrib? Ya? 1 orang baca Quran, 1 orang sholat sunnah. Yang kebanyakan basagar di masjid baru berpisah. Betul tidak? Dia berpisah. Ini raja. Maksudnya salah satu jamaah yang hari itu tidak sempat sholat berjamaah. Ini raja ini. So 3 hari ini karena dia tidak sholat berjamaah. Yang satu sambung. Oh, raja sibuk. Berapa proyek? Yang orang ketiga lagi bilang, tidak kayaknya. Karena ada yang sempat terakhir gagal katanya tendernya. Sama-sama ahli masjid ini. Sama-sama ahli masjid. Oke. Kira-kira menurut antum itu dosa bukan? Dari mana dasarnya dari dosa? Jangan asal bilang. Dari mana dasarnya itu dosa? Mari. Nabi berkata dalam sabdanya, "Atadruna mal ghibah?" Nabi bertanya kepada sahabat, "Tahukah kenapa itu ghibah?" Apa kata sahabat? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu itu ghibah itu apa. Nabi bilang, "Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu yaitu engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu kalau dia tidak suka itu. Sahabat berkata lagi, "Ya Rasulullah, wa kaifa kana fi akhihi ma aqul?" Bagaimana kalau yang orang bilang barang betul? Nabi bilang, "In kana fi akhi ma taqul faqad iktabta, fa in lam yakun fihi faqad bahatta." Sekiranya yang kau bicarakan tentang saudaramu itu barang yang betul, itulah ghibah, kata Nabi. Dan bila itu dusta, maka itulah buhta, bahatta, kebohongan besar yang telah kau buat untuk saudaramu. Bagaimana dengan ghibah? Suatu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, cemburu kepada madunya Sofia binti Huyai. Ya Rasulullah, ente kalau pulang dari rumah Maryam al-Qibti selalu singgah sama Sofia. Kenapa Sofia punya roti dengan madu paling enak? Menurut orang ini juga ada bagian. Itu Sofia ya Rasulullah, harim, bulat, hitam. Jelaskan tentang fisiknya Sofia. Nabi bilang apa? Yakfi ya Aisyah, cukup. Sekiranya ucapanmu itu kau dicelupkan ke dalam lautan, la mazazatil bahar, maka kau lihat lautan akan berubah warnanya karena dahsyatnya ghibah. Dan yang paling banyak ghibah itu orang yang sembahyang di masjid. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam Al-A'thaiyah. Disebut dengan apa itu? Asyahwatul khafiyah, syahwat yang terselip di antara amal-amal kebajikan. Kita puas, senang dengan maghrib berjamaah, tapi kita buat dosa yang bagaikan lautan pun bisa berubah warnanya. Tapi untung ada isya. Tapi ketika selesai soal isya, dia plong. Dia mengatakan 2 kewajiban sudah selesai. Hatinya plong, tapi dia tidak sadar dosa besar telah dia buat antara maghrib dan isya. Bagaimana Allah kabulkan doa kita? Bagaimana cara Allah memberikan kita kemudahan? Bagaimana Allah memberikan kita rezeki? Oke? Maka sebagai penutup, kita ada bertanya toh? Oke, sebagai penutup saya kutip 10 bait syair dari Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Diwannya. Perhatikan ini orang-orang yang muda.
Masuk CBCB dulu. Nah, Imam Syafi'i dalam adiwannya berkata, "Alaika bi taqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tajri. Fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hut fil bahri. Wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma'a usbu shay'an 'an nasri. Tazulu 'ani dunya fa innaka la tadri idza janna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr. Fa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر ومن عاش 80 حجة فلا بد عليه أن تدرك ظلمة الغبر. Tarku anid dunya fa inna salamata fiha tarku ma fiha. 10 bait. Apa artinya? Dia berkata, "Alaika bi taqwallah in kunta ghafilan," kata Imam Syafi'i. Sebaiknya engkau berusaha untuk bertakwa kepada Allah bila engkau lalai. Niscaya ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Maka kau akan dapati rezeki datang kepada engkau dari arah yang kau tidak sangka. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk kemudahan, bisa dalam bentuk pertolongan dikala engkau mengalami kesulitan. Rezeki datang bukan hanya dengan materi, rezeki datang bisa dengan non materi, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Alaika bi taqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Niscaya rezeki akan datang dari arah yang kau tidak pernah sangka. Oke? Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun? Bagaimana kau takut dengan rezeki yang Allah berikan? Faqad razaqa at-tayr wal hut fil bahri. Bukankah burung di udara dan binatang di lautan telah diberi rezeki oleh Allah? Oke? Wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin. Siapa yang mengira dan menduga bahwa rezeki datang karena kemampuannya, karena kecerdasannya, karena kecepatannya, karena usahanya, kata Imam Syafi'i, apa yang terjadi? Ma'akal usbur syai'an nasri. Kalau itu yang kau katakan, niscaya burung pipit tidak akan pernah dapat rezeki karena burung elang lebih cepat. Oke. Tazulu 'anid dunya. Oleh sebab itu jangan engkau terlalu habiskan waktumu untuk dunia. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak pernah tahu idza janna al-lail, apabila malam telah menyelimuti gelapnya malam, hal ta'ishu ilal fajr, apa kau jamin besok pagi kau bangun? Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat walafiat namun mati tanpa pemberitahuan, mati tiba-tiba. Is game over. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri, tapi berapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun hingga detik ini masih hidup, kata Imam Syafi'i. Oke? Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan, berapa banyak orang muda, anak muda, kabilasa tertawa di pagi hari, terbahak-bahak di sore hari. Wa akfanuhu fil ghaibi tumzad wa huwa la yadri, dan dia tidak sadar kain kafannya sedang ditenun di tempat yang lain. Wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha, berapa banyak pengantin baru menghias diri untuk pasangannya, namun tanpa dia sadar malam pengantin adalah malam kematian. Berapa banyak wa man 'asha 80 hijjatan, berapa banyak orang yang ingin hidup hingga 80 tahun lebih, tapi tanpa dia sadar, suka atau tidak, ia sedang menuju gelapnya alam kubur. Bila engkau ingin selamat dari dunia, kata Imam Syafi'i, inna salamata dunya tarku ma fiha, itu penutup. Bila engkau ingin selamat dari dunia, tinggalkan apa yang ada di dunia, maka kau dapati keselamatan di akhirat. Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagianmu di dunia, jangan putus asa, usaha, upaya tetap. Dia cuma jual pisang goreng, kasih baik itu ibadah, bukan kasih banyak itu stok.
insya Allah yang 1 tandan dengan yang 20 tandan jangan bersaing. Kalaupun boleh bersaing, bersaing di doa, bersaing di ibadah. Insya Allah akan kelihatan yang 1 tandan dengan yang 20 tandan. Di mana kelihatannya? Endingnya, akhirnya. Yang 20 tandan tidak keluar zakat, yang 1 tandan rutin keluarkan zakat. Itu barakah. Yang 1 makan yang halal, yang 1 makan yang barakah. Oke? Jangan pakai prasangka dengan sebutan doti. Ini Raja Sabdain baru pulang dari kampung. Ini pernah dengar informasi terakhir Raja dari kampung ini rancang geng doti. Padahal doti itu artinya doa tidur. Oke? Kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan Allahumma barik ta'amil halal, tapi ya Allah berikanlah berkah terhadap makanan yang kami makan ini. Bagaimana mungkin doa berkah minta sedangkan kita hanya makan yang halal, tidak makan yang ada berkahnya. Jadi doa Allahumma barik lana mustajab ketika keluar fakir miskin punya hak. Baru doa itu mustajab. Makanya itu orang membaca doa perlu doa makan. Allahumma barik lana, kayak penjelasan bulannya ya turun. Allahumma barik lana fima, padahal rezeki yang berkah itu rezeki yang memberi kesehatan. Kenapa? Karena ente selalu makan barang yang halal dan ente tidak rasa ente juga makan hak-haknya fakir miskin. Oh tunggu 1 tahun, betul. Hauliyah namanya. Oke? Tapi perut orang miskin tidak menunggu tahunan. Ada namanya zakat ta'jil. Setiap ada kelebihan langsung kasih keluar, langsung kasih keluar, langsung kasih keluar. Begitu para salafus saleh dalam melaksanakan perintah zakat dan sedekah. Oke, cukup. Demikian barangkali sekelumit kisah dan kasih yang insya Allah manfaat bagi kami yang menyampaikan, bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah majlis ini berkembang jadi besar. Amin. Jamaah para pesertanya juga insya Allah mendapatkan sebanyak-banyak manfaat dari majlis yang ini. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.